Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari, salam sehat, sukses, bahagia selalu. Pada perkuliahan ini kita akan membahas topik investasi di bidang teknologi informasi. Suatu hal yang cukup sulit kiranya di dalam menentukan apakah melakukan investasi untuk membangun infrastruktur teknologi suatu hal yang tepat atau tidak. Di satu pihak, organisasi merasa bahwa investasi di bidang lain harus ada target ROI-nya atau return of investment. Jadi masa pengembalian nilai investasi itu yang dikenakan pada setiap investasi terhadap komponen teknologi informasi. Nah, organisasi lain mungkin banyak yang sudah tidak memikirkan hal ini, alias investasi yang dilakukan sudah melampaui batas kewajaran atau berlebihan. Namun gejala investasi berlebihan ini bukan tanpa alasan. Instansi pusat atau di daerah, terutama yang memiliki wewenang besar, mengingat banyak sekali keunggulan dari utilisasi teknologi ini yang tidak dapat diukur secara finansial. Jadi manfaat tersebut bisa Anda lihat nanti di Matrix ya, Arthur Money dan Alan Turing ya. Ini jadi landasan untuk pengambilan keputusan juga oleh manajemen. Jadi kembali lagi, masalah investasi di bidang IT ini merupakan hal yang cukup memusingkan juga ya. Pikiran para pejabat, para manajer di swasta maupun pejabat di pemerintahan. Di satu sisi mereka sadar bahwa sudah saatnya, kalau tidak mau dikatakan terlambat ya, mereka harus memiliki suatu sistem yang dapat menunjang pekerjaan mereka, bisnis mereka, layanan mereka. Sistem informasi lah yang dimaksud ya, yang tentu kaitannya dengan daya dukung teknologi informasi. Tapi sementara di lain pihak, mereka juga harus mengeluarkan biaya yang relatif besar ya, untuk dapat merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang dibutuhkan. Jadi tanpa memiliki teknologi yang canggih, sulit ya di alam kompetisi global ini untuk dapat bersaing dengan banyak perusahaan, instansi ya, dari mancanegara yang mulai banyak mengadu untung di negeri kita. Namun salah mengidentifikasikan kebutuhan juga akan menjadi bumerang ya, bagi instansi yang bersangkutan. Jika dalam instansi pemerintah jenis teknologi yang cocok adalah yang tepat guna, maka dalam bisnis oriented, perusahaan-perusahaan yang berbisnis, besarnya investasi di bidang teknologi yang feasible ya, yang layak, itu biasanya ditentukan melalui suatu analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Nah, menghitung biaya investasi yang diperlukan dan biaya operasional yang secara berkala atau periodik harus dikeluarkan, apa per bulan, apa per triwulan, apa per tahun, itu memang cukup mudah untuk dilakukan. Namun ya, terkadang para praktisi IT maupun manajemen sulit meyakinkan pelaku investasi atau investor akan besarnya manfaat yang akan diperoleh ya, melalui investasi di bidang IT ini. Karena karena tidak semua jenis manfaat itu dapat dengan mudah dirupiahkan atau dinilai dengan uang ya. Seperti yang dinyatakan oleh Remenyi ya,
bahwa membagi manfaat dari utilisasi teknologi informasi itu ada dua macam, ya. Ada yang sifatnya tangible dan ada yang intangible. Jadi manfaat tangible adalah yang secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas atau keuntungan atau pendapatan, ya. Baik berupa pengurangan atau penghematan biaya maupun peningkatan pendapatan. Jadi dua hal ini, ya. Manfaat tangible. Jadi sebagai contoh, jika pada bulannya suatu kantor, suatu instansi, suatu perusahaan harus memperkerjakan beberapa karyawan, beberapa pegawai yang secara khusus bertugas mempersiapkan berbagai dokumen, naskah, laporan, dan dengan implementasinya berupa aplikasi data warehousing, ya, yang integrated, yang mana proses maupun penyimpanan segala macam itu ada di satu server misalnya. Jadi organisasi, instansi atau perusahaan yang bersangkutan tidak perlu lagi harus merekrut orang-orang baru, karyawan-karyawan baru yang harus digaji per bulannya. Jadi cukup dengan pegawai yang ada, lalu manfaatkan teknologi, lalu ada aplikasi yang bisa difungsikan untuk menyiapkan berbagai data, laporan, dan seterusnya itu. Ya. Dengan cara ini, kantor sudah dapat berhemat biaya operasional. Kantor sudah dapat menghemat waktu pekerjaan, menghemat tenaga orang-orang yang bekerja. Nah, ini akan dapat, ya, berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka dinyatakan sebagai tangible, manfaat tangible, manfaat nyata. Ya. Bayangkan kalau harus merekrut pegawai baru, ya, dan harus digaji per bulannya. Konsekuensi biayanya akan lebih membengkak. Nah, coba kita lihat juga bagaimana dengan instalasi ATM, automated teller machine itu. Itu kan perpanjangan tangan kanal distribusi, ya, sebuah bank, sehingga dapat memperluas jangkauan bisnisnya, sehingga dapat menjaring para pelanggan baru atau non pelanggan untuk transaksinya di mesin tersebut. Ya, bisa 24 jam juga. Nah, secara nyata bank atau perusahaan atau instansi yang menggunakan cara ini, dia akan menambah revenue, ya, yang diperoleh melalui transaksi-transaksi di jaringan ATM tersebut. Nah, itu kalkulasi secara nominal rupiah segala macam mungkin bisa dilakukan, ya, untuk hal semacam ini, ya. Namun ketika sering kenyataannya justru tidak semua jenis manfaat tangible, ya, dapat dinyatakan dalam besaran angka atau kuantitatif. Contoh yang paling populer saja dengan dikembangkannya e-office atau office automation system. Jadi suatu instansi, organisasi merasa kinerjanya lebih efisien, ya, dan cost efektif. Jadi besarnya efisiensi dan efektivitas dalam hal ini sulit untuk dikuantitatifkan, ya, dalam rupiah. Sulit dikuantifikasir dalam nominal. Namun manfaat intangible-nya yang tak nyatanya itu dapat didefinisikan, ya, sebagai manfaat positif yang diperoleh sehubungan dengan
pemanfaatan teknologi tersebut. Namun tidak punya korelasi secara langsung dengan profit, ya, nilai keuntungan. Jadi dia benefit saja. Nah, seperti halnya manfaat tangible, manfaat intangible juga dapat dibagi jadi dua bagian. Ya, yang pertama quantifiable dan unquantifiable. Jadi ada yang intangible yang dapat dikuantitatifkan, yang dapat diperhitungkan, dan ada yang tidak dapat diperhitungkan. Nah, nanti bisa dilihat matriksnya, bagaimana hubungan dari manfaat tangible dan intangible dengan pengukurannya itu, ya. Cuma kita mau abstraksikan saja dulu bahwasanya berdasarkan kenyataan di lapangan terlihat bahwa sebagian besar manajemen itu hanya memperhatikan manfaat yang tangible, quantifiable. Ya, manfaat tangible, quantifiable. Kenapa? Karena mudah untuk dikalkulasi dan dirupiahkan. Dan terlihat itu pengaruhnya langsung terhadap profitabilitas, keuntungan organisasi. Sehingga kita tidak perlu heran jika melihat kenyataan betapa sulit, ya, menggolkan suatu proyek IT, proyek teknologi informasi, karena berdasarkan perhitungan. Terlihat bahwa benefit yang diperoleh tidak sesuai dengan besarnya cost yang dikeluarkan. Gimana belanja server, belanja komputer sampai ratusan miliaran, dan kapan investasi barang-barang itu bisa menghasilkan keuntungan secara langsung, meyakinkannya yang agak repot, ya, secara tangible, quantifiable, ya. Namun jika manajemen berani, ya, Anda selaku calon manajer atau pejabat level pelaksana atau menengah, itu berani untuk mengkalkulasi secara heuristik, ya, maupun secara what if simulation mungkin, itu akan terlihat kelayakan investasi di bidang teknologi ini. Nah, kalkulasi secara heuristik itu biasanya dilakukan dengan cara hitung-hitungan kasar, ya, dan sederhana. Seperti katakanlah untuk bangun suatu executive information system atau decision support system. Anda selaku manajer ditanya, berapa besar Anda untuk, ya, mau membayar, ya, suatu laporan atau informasi per harinya. Nah, jika Anda katakan, ya, saya asumsilah, ya, misalnya contoh mudahnya saja, saya nyatakan Rp10.000 per laporan per harinya. Nah, ini dengan kata lain Anda mau mengeluarkan kurang lebih 200.000 per bulannya, ya. Jika ada 50 pekerjaan lebih dari 200.000 per bulannya, ya. Jika 10.000 per hari kalikan hari kerja. Nah, asumsi berikutnya, jika ada 50 manajer atau apalah jabatannya itu dalam satu organisasi, berarti per bulannya bisa dihitung, ya, Anda mau mengeluarkan, ya, sekitar, ya, 10 jutaan, ya, per bulan untuk jenis laporan yang dimaksud. Nah, itu per bulan.
Kalau per tahun berapa? Tinggal kalikan lagi 12, jadi 120 juta per tahun. Nah, nilai kasar inilah yang dianggap dapat merepresentasikan nilai dari informasi, ya, atau sisi manfaatnya itu, sehingga dapat melakukan perbandingan dengan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem eksekutif information atau decision support system, apalah itu, ya, yang digunakan. Paham tidak? Jadi 120 juta atau 10 juta per bulan itu dengan membangun sistem itu bagaimana bandingannya? Ya. Kalau misalnya dengan adanya sistem yang tadi dibangun itu dapat mengurangi separuhnya atau sepertiganya mungkin dari total biaya tadi, maka kalkulasi secara heuristik ini tentu dapat meyakinkan, ya kan, pelaku investasi untuk memutuskan caranya inilah yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, what if simulation biasanya berupa suatu aplikasi sederhana dalam spreadsheet, ya, dalam Excel atau apa yang berisi kalkulasi secara matematis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh tadi terhadap biaya dan manfaat dari kinerja IT, ya. Katakanlah misalnya dengan diimplementasikannya sistem komputer tertentu, maka seorang customer service itu dapat lebih cepat melayani pelanggan, ya. Atau petugas-petugas yang bekerja di lini depan atau di back office, sehingga dalam satu hari akan lebih banyak jumlah pelanggan atau volume pekerjaan yang dapat dilayani dan dituntaskan. Nah, ini juga secara tidak langsung itu akan meningkatkan kualitas pelayanan, ya, dan mendatangkan sumber-sumber pendapatan yang potensial. Jadi kita lihat aja bagaimana contohnya kampus ini misalnya, gimana bisa melayani puluhan ribu orang yang berminat untuk ikut tes masuk ini. Kalau pakai cara-cara konvensional, harus ngantri, harus daftar manual, itu akan merepotkan sekali, ya. Tapi ketika sudah menggunakan teknologi, ya, kita apalagi jadi salah satu penyelenggara UTBK, ya kan, di level nasional, maka puluhan ribu orang yang mungkin dilayani itu pun dengan mudah, dengan cepat, dengan leluasa bisa ditangani, gitu, ya. Tentu ini didukung oleh suatu sistem teknologi yang kapasitasnya besar, ya. Bagaimana server dan lainnya itu, infrastruktur lainnya itu bisa melayani, ya kan, traffic pengguna yang sedemikian banyak dalam satu waktu bersamaan. Nah, masih banyak lagi teknik-teknik lain yang dapat digunakan lah, ya, untuk menghitung manfaat menyeluruh yang dapat diberikan oleh suatu teknologi informasi dan sistemnya. Ya, pada dasarnya perlu dibentuk sih, ya, suatu tim yang khusus dapat melakukan analisis cost benefit ini, ya, secara menyeluruh. Nah, tinggal manajemen dengan mudah bisa ngambil keputusan terhadap investasi, ya, besarnya investasi di bidang teknologi tersebut, ya. Ya, termasuklah bagaimana kita mengelola suatu informasi dengan sistem web berbasis web. Nah, website yang tampil secara virtual di jagat maya itu kan merepresentasikan
ya kan? Suatu instansi juga secara fisiknya. Cuman kantor atau instansi secara fisik ini kan terbatas dari segi skala, luas ruang, dan kapasitas layanan serta jam layanannya juga. Jadi buka kantor, tutup kantor kita sudah tahu sendiri. Tapi begitu mereka mengembangkan layanan berbasis web, maka kantor yang jenis web ini ya menawarkan keunggulan lebih ya, dengan ciri khas itu tadi, kapanpun dan dimanapun, ya kan, bisa diakses asal dikelola benar. Nah, dari segi pembiayaan juga bisa dibandingkan mana yang lebih cost efektifnya memenuhi ya apa yang dimaksud oleh pengambil keputusan. Ya. Kalau kantor secara fisik ini operasionalnya tinggi untuk listrik, untuk air, untuk bayar macam-macam ya, pegawai, peralatan, hanya untuk satu jenis pekerjaan yang sama, menghasilkan informasi, menyebarluaskan informasi, mengelola informasi, ya, per bulannya bisa miliaran. Tapi dengan website, ya, hanya bayar sewa hosting atau pengadaan hosting sendiri, server, domain, lalu ada tim pengelolanya yang terdiri dari 4-5 orang dengan gaji yang standar lah ya. Nah, itu akan jauh lebih hemat ya daripada operasional kantor fisik. Tentu kantor fisik ini juga tidak boleh diabaikan, tetap harus ada. Cuman pilihan-pilihan tadi menunjukkan bahwa investasi bidang teknologi informasi ini sebenarnya harus diambil ya oleh seluruh instansi, organisasi, karena disinilah letak kompetisinya ya di berbagai level. Apalagi di masa pandemi ini kita bisa lihat siapa yang teruji, yang sudah infrastruktur IT-nya mapan, yang sudah pengembangan sistemnya baik, tentu akan lebih punya daya tahan menghadapi pandemi ini ya. Ketika kampus, sekolah, kantor di masa pandemi ini lebih banyak bekerja di rumah, ya kan, beraktivitas di rumah, belajar di rumah, maka disinilah letak ya kan pentingnya investasi teknologi ini. Sejak awal jika sudah ditata dibangun tentu tak ada masalah. Tapi kalau sudah reaktif ya kan karena faktor keadaan, ya mumpung belum terlambat lakukan juga gitu ya investasi ini. Artinya harus siap lah ketika era kampus finish, kantor finish secara fisik loh ya. Maka teknologi inilah yang siap mengambil alih peran itu untuk mengisi kondisi-kondisi yang tidak normal tadi ya. Oke, demikian penyampaian Bapak, penjelasan terkait teknologi informasi atau investasi di bidang teknologi informasi. Semoga dapat dipahami dan nalar kembangkan lebih lanjut. Sekian, semoga bermanfaat, sehat selalu. Program ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.